Selamat malam kawan-kawan. Kembali lagi di segmen Cara Maju. Dan kali ini saya sudah bersama dengan teman saya yang memiliki kisah atau pengalaman mistis pribadinya yang akan menceritakan kepada kawan-kawan semua. Menurut keterangan dari teman saya, dia mengalami gangguan yang berupa erep-erep atau ketindihan. Dan juga katanya di rumahnya ada sosok penunggu rumah yang sering menampakkan diri. Untuk lebih jelasnya bisa langsung diceritakan oleh teman saya ini. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan teman saya yang konon katanya memiliki kisah atau pengalaman horor di rumahnya. Untuk lebih jelasnya, mungkin teman saya yang akan langsung bercerita kepada kawan-kawan semua. Oke, selamat malam. Iya, selamat malam. Bisa Sehat, Bang. Bisa diceritakan kisah atau pengalaman horor yang pernah dialami, yang konon katanya itu kan ada gangguan di rumahnya. Ya, jadi dulu pas pas kelas 1 SMA kan rumah di pelabuhan, tepatnya lebih jelasnya di daerah Tonjong. Nah, itu kan rumah posisinya baru dan sebelumnya saya tinggal di daerah Cigaru. Baru berarti baru dari ngebangun dari nol atau baru beli gitu? Ngebangun dari nol. Ngebangun dari nol. Iya. Ya, lanjut terus. Lanjut ya. Jadi itu kan rumah baru ya. Sebelumnya saya tinggal di Cigaru dengan orang tua saya, kedua orang tua saya. Nah, pas SMA saya kan di Pelabuhan Ratu, terus tinggal sendiri di Tonjong. Sekolah di pelabuhan? Iya, sekolah kan temen. Oke, terus? Terus bukan sendiri sih sebenarnya, ada nenek, cuman disekat gitu, beda ruangan. Beda gitu ruangan. lah. Iya. Sebenarnya mah satu bangunan, cuman disekat di beda ruangan gitu. Nah, di situ kan saya sendiri. Pada suatu hari nih, saya pulang dari malam pulang dari Sukabumi waktu itu kalau nggak salah. Sukabumi, habis biasalah main gitu. Ya. Terus pas malam kan langsung capek gitu, pegel, apa sih yang ngerasain pas jalan, pas main gitu ya, capek. Pegel. Tidur biasa aja tidur. Terus pas malam sekitar jam berapa ya? Keadaan di rumah kosong, nggak ada siapa-siapa? Keadaan di rumah kosong. Nggak ada siapa-siapa. Saya sendiri yang ada di situ. Terus emang bangunannya juga masih belum dicat, belum diapa-apain, berarti belum, masih tembokan, belum lengkap. Cuman emang buat tempat tidur doang gitu. Keluarga masih di masih pada di Cigaru gitu. Jadi jarang juga ibu ke situ, paling kalau misalkan ada orang tua ke situ ya beberapa hari gitu. Pulang lagi Cigaru. Nah, lanjut ya. Tidur. Terus kebangun jam 2:30 kalau nggak salah, jam 2:30. Itu mata ngebuka, cuman anjir rese gerak, Wak. Maksudnya segera Jadi susah gerak gitu, cuman mata kebuka, jadi tapi badan susah ngapa-ngapain. Itu istilahnya yang familiar mah inilah erep-erep. Emang sih bukan saya aja pasti yang pernah ngalamin erep-erep kayak gini, orang lain juga pasti pernah. Cuman ini mah ya bagi saya baru pertama kali gitu ya, semenjak tinggal sendiri di situ mendapati hal seperti itu. Jadi mungkin kalau dilihat dari sisi logis, itu kan bisa aja dari penyebab dari tadi Sukabumi kan main, terus bisa aja kan kecapean, terus pikiran jadi bisa aja capek. Itu kan dari sisi logisnya, tapi nggak tahu lah dari sisi yang lainnya mungkin ada kepercayaan yang lain yang namanya tadi apa? Erep-erep. Terus? Cuman emang sih logis, capek, oke, bener. Habis pulang dari Sukabumi kan. Cuman pas waktu mata kebuka itu kayak ada yang nindihan gitu di punggung teh. Susah nindihan. Jadi kayak ada orang tapi apalah nggak jelas gitu kan. Terus itu teh langsung teriak tapi mulut susah keluar, susah ngomong.
udah teriak-teriak anjing kayak gitu susah pokoknya. Kasar. Susah keluar ya gak apa-apa kasih. Jadi sosok itu bisa digambarkan gimana gitu? Nggak tergambar sih, lebih ke takut waktu itu mah. Soalnya baru pertama kali gitu selama hidup, selama berapa tahun ya waktu itu, berarti 16 tahun gitu kalau nggak salah, ngerasain hal kayak gitu. 17 tahun ngerasain hal kayak gitu, jadi takut kan. Nah skip lah di situ. Iya. Ada pengalaman lebih yang sedikit menyeramkan lagi sih menurut saya, di rumah yang ada di Cigaru. Cigaru Mm-mm. yang ditempati Kejadiannya- sama orang tua. Nah yang- kejadiannya setelah ngerasain erep-erep. Jadi pas Oh, tahun jadi nyambung pas kejadian. iya Oh. pas nyambung. Jadi pas saya kelas 2 SMA tahun berapa ya, 2016. Nah orang tua kan pada pindah ke rumah pelabuhan yang di Iya, Tonjong. Tonjong. Nah jadi kan rumah di sana pada sepi, jadi Kosong. kosong. Dikosongin. Iya dikosongin selama kurang lebih 1 tahun kalau nggak salah. Nah pas tahun 2017 berarti ya, tahun 2017 itu paling yang ke rumah itu suka ada ini tetangga gitu, tetangga yang Tetangga. ngurus rumah gitulah, tapi nggak ditempatin, cuman ngurus cuman aja. cuma ngurus. Nyapuan. Iya nyapu kayak gitu. Nah tetangga saya waktu itu sekitar jam 10-11 malam gitu ngecek ayam kan punya peliharaan ayam Oh, di jadi rumah di sana. situ ada kandang ayam. Iya ada mungkin kandang ayam di pinggir rumahnya. Oh, di pinggir rumah. Di pinggir ada rumah di kandang dapur ayam. di belakang. Ngecek ayam. Nah dia ada yang ini ayam ngerojok cenah di tongongna. Ada yang apa nusuk-nusuk gitu. Terus Oh. dia kan udah pengalaman juga, jadi kayak ya udah biasa aja gitu, ini mah iseng. Nah iseng kayak gitu, tapi sebenarnya mah itu teh bukan iseng, kayak lebih ke si makhluk itu teh kayaknya sih mastiin kalau misalkan orang ini teh bukan mau jahat atau apa gitu gitu. Berarti Nah. di keadaan rumah itu kosong nih di Cigaru kosong. Itu setelah udah lama gak ditempatin gitu ya, soalnya kan pindah teh ke pelabuhan. Tapi sebelumnya pas meren ngecek apa kandang ayam itu belum pernah, baru kejadian itu sekali tetangga itu, atau pernah kejadian sebelumnya? Katanya masih Atau sering gitu? Oh, sering. Bukan sekali 2 kali. Jadi itu mah kebetulan. Jadi cerita yang diceritain oleh tetangga itu, Tetangga. kejadiannya pas ada saudara Amang, om gitulah, om itu bawa temen dari orang Jakarta, orang jauh gitu, bawa temen ke rumah, tidur di situ. Biasa aja pas nyampe rumah biasa. Nah si orang itu teh nongkrong kan di depan rumah, kan sok ngopi gitu ya, bapak-bapak biasa. Bapak ngopi. Nah pas dia ngerokok di pinggir rumah itu ada sosok yang ini mah kata dia ya tinggi, terus si telinganya teh buset dah lebar pokoknya mas. Jadi dia bilang sosoknya tinggi, jadi tinggi apa sih, pokoknya mah tinggi banget lah. Terus telinganya panjang. Nah dia teh kayak merhatiin si bapak-bapak pas ngerokok. Nah terus sama nggak pas digangguin di kandang ayam itu? Sama Oh. sosok itu. Jadi kemungkinan itu bisa sosok itu. Iya bisa jadi. Jadi kayak nampakin, mastiin gitu kalau misalkan orang ini teh mau apa gitu ke sini teh gitu. Kayaknya lebih tepatnya sih gitu. Nah habis itu dia tidur. Dia kan udah nggak terlalu digubris, soalnya dia kayak Keadaan di rumah itu berdua atau? ada Amang juga, ada Bibi juga di situ. Oh. Terus habis itu kan langsung masuk ke dalam, soalnya dia nggak terlalu ngegubris karena emang dia katanya rajin ibadah gitu. Jadi hal-hal kayak gitu jadi nggak terlalu ditanggepin gitu ya, langsung masuk. Jadi nggak cerita gitu ke Om? Belum cerita. Jadi ceritanya teh tunggu sebentar, lanjut ya. Ya. Jadi pas dia masuk ke dalam rumah tidur, terus dia teh jam 3-an juga nih, jam 3 subuh pagi gitu ya, sholat tahajud. Pas dia mau sholat di kamar lah sholat. Terus pas sholat itu si makhluk itu muncul lagi di depannya. Yang sama, yang sama. Langsung itu mah. Jadi seolah-olah itu teh kayak bener-bener mastiin gitulah, orang itu teh bener-bener baik atau gimana gitu. Jadi bisa dikatakan
itu penunggu rumah atau Penunggu rumah bisa jadi. penunggu rumah? Bisa jadi penunggu rumah. Hmm. Nah, habis itu sontak si yang sholat itu Om. temannya om itu teh langsung kaget kan, langsung gemetar, pokoknya nggak bisa gerak sama sekali gitu. Langsung pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain di situ, kayak pingsan gitu di situ. Karena emang kalau melihat secara langsung biasanya yang banyak lah cerita itu kayak gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa Iya. baca doa kayak gitu kan. Jadi baca doa juga ngelantur katanya. Jadi kayak nggak jelas gitu mau baca doa ini, malah baca doa ini gitu. Kurang lebih sih pasti lama kalau misalkan dia nyampe langsung nggak bergerak, langsung pingsan ngedadak gitu. Kaku gitu. Kaku. Mm-mm. Nah pas paginya orang itu tuh cerita ke Amang dan bibi saya gitu ya. Jadi terus Amang dan bibi saya diceritain lah ke ayah saya. Dan saya juga sebenarnya tahu cerita ini dari ayah saya sendiri. Oh berarti Jadi nah dan ayah saya ngobrol ke ke orang yang didatangi itu. iya yang didatangi, tapi yang ini yang ngurus rumah. Oh, yang ngejagain yang ngurus Si rumah. om. Bukan, yang ngurus rumah yang tetangga. Oh, yang ngurus tetangga. rumah. Nah ternyata tetangga itu teh pernah ngalamin juga sama yang tadi diceritain Yang awal di kandang gitu. ayam. Yang di kandang ayam. Mungkin dia nggak cerita karena emang udah biasa gitu ngalamin hal-hal yang kayak gitu. Udah orang lembur gitu. Maklum lah pasti sering ngerasain hal kayak gitu. Pastilah. Cuman mungkin yang ini mah lebih ke shock gitu karena emang dia orang kota, dari Orang kota gitu kota pasti baru datang baru ke datang. tempat itu Kayaknya didatangi. mah itu mau kenalan sih kayaknya mah. Nampakin diri itu bukan karena emang mau nakut-nakutin, karena emang pengen kenal. Soalnya kan dia orang baru gitu. Jadi Gitu, pas kayaknya. pas waktu si Om tadi sama si Bibi nanya ke ayah ya, ke orang tua, respon dari orang tua itu gimana? Respon dari orang tua sih ya dia bilang nggak terlalu digubris juga karena emang kayaknya itu yang ngejaga buat keluarga gitu, buat keluarga saya di sana. Terus yang dia dikhususkan tinggal di sana menurut saya. Dan itu juga ayah saya bilang kayak gitu. Tapi Jadi, ya wallahu alam sih sebenarnya mah. Jadi kemungkinan kalau menurut persepsi saya itu kemungkinan si sosok ini adalah penunggu rumah mungkin. Mungkin ya bisa jadi. Karena kan kalau sebelum rumah itu kosong masih aman-aman aja kan, nggak ada kejadian yang sosok itu Iya, nggak ada. masih nggak ada. Namun ketika yang rumah Cigaru dikosongkan selama 1 tahun, terus ada mamang yang om yang datang Iya. bawa temen, tiba-tiba ada yang Muncul menampakkan. Nah itu kan bisa aja mungkin penunggu rumah di situ Iya. ketika rumah kosong. Nah terus udah sih segitu aja. anjing Kira-kira. gila orang teh bete nanya naon mon. Terus Terus enggak. Lanjutkan we. lanjut. Terus apakah rumah yang di Cigaru sekarang itu masih ditinggali atau masih kosong gitu? Rumah yang di Cigaru sekarang udah ditempati sama ini, diurus sekalian ditempati sama Amang, tapi beda Amang. Jadi Oh jadi bukan yang bukan yang waktu sebelumnya, pertama itu. iya. Beda Amang sama Bibi sekarang di sana tinggal. Terus aman-aman aja sekarang. Nggak ada kejadian apapun. aneh-aneh lagi. Terus waktu pertama itu datang si Amang itu nggak pernah ngalamin Nggak, kejadian. nggak pernah. Jadi cuman yang jadi temen- mungkin si sosok ini tahu atau orang asing lah yang mungkin masuk ke rumah itu, dia bisa aja mungkin ngajak kenalan lah Iya, pada kata itunya. saya tadi gitu. Ngajak kenalan, soalnya kan mungkin dia kayak ngejaga rumah sepi banget, nggak ada teman. Jadi pas ada orang yang apalagi rajin ibadah kan, dia sama saya bilangnya dia rajin ibadah temannya. Jadi kayak tertarik mungkin kayak gitu. Nah mungkin cerita dari saya segitu aja dari pengalaman saya sendiri. Yang pertama
ketindihan atau kena erep-erep, dan pengalaman yang diceritakan oleh orang ke ayah saya sendiri gitu. Oke. Terus gitu. Baik, terima kasih kepada teman saya yang sudah menceritakan pengalaman atau kisah mistisnya kepada kita semua. Dan perlu kawan-kawan ingat, makhluk tidak kasat mata itu selalu ada di samping kita atau bersinggungan dengan kita yang kita tidak bisa melihat secara kasat mata. Apalagi di rumah yang sudah mungkin tidak ditinggali selama 1 tahun, makhluk-makhluk yang seperti tak kasat mata tersebut mungkin mencari tempat singgah gitu kan. Jadi seandainya kalau bisa rumah itu jangan dikosongkan. Setidaknya ada yang menempati ataupun mengurusi rumah itu. Sekian video cara maju kali ini. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah menonton video kami sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and share. Dan nantikan video kami berikutnya dengan klik tombol subscribe. Ciao. Beres ya? Anjing, beres lah.